puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmah atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu yang dikenan Allah diberinya hikmat. Sekali lagi tema kita yaitu yang dikenan Allah diberinya hikmat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di hari sebelumnya kita sudah belajar tentang orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Kita sudah melihat bagaimana perbedaan orang yang berhikmat dan juga perbedaan orang yang bodoh. Kita melihat orang yang berhikmat, dia akan berjalan di dalam terang. Namun orang yang bodoh, dia akan berjalan di dalam kegelapan. Sidang jemaat Tuhan, pada hari ini juga kita masih membahas tentang hikmat, yaitu yang dikenan Allah diberinya hikmat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan manusia, setiap hari, terkadang kita merasa hari ini kita sudah melakukan yang terbaik. Kemudian setelah hari ini sudah selesai, kita masuk di hari yang berikutnya. Kemudian hari berikutnya selesai, masuk lagi di hari yang lain. Semua yang kita lakukan itu semuanya akan
hilang dan itu tidak akan kembali lagi dan tidak akan bisa diulang kembali dan cukup hanya sekali saja terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup kita hanya sekali saja. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan di dalam dunia ini. Namun ada kehidupan yang kekal, yaitu di surga yang sudah disediakan oleh Allah kepada orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, Allah akan memberikan hikmat kepada orang yang dikenannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita membutuhkan hikmat dalam hidup kita. Hikmat itu akan menuntun kita untuk kita boleh berjalan di dalam koridornya Allah, berjalan di dalam terang. Ketika Tuhan tidak memberikan kita hikmat, maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan merasa sia-sia dan percuma. Kita akan merasa bahwa hidup ini, ya mau baik mau buruk itu sama saja. Namun, ketika di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat, kebijakan dalam melakukan segala sesuatu. Maka sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diberikan Tuhan hikmat, maka kita juga akan melakukannya dengan baik. Kita akan bisa mengambil keputusan, walaupun memang itu akan berlalu juga, dan itu akan dilalui, dan itu akan mungkin dilupakan atau tidak bisa diulang kembali. Namun sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, walaupun itu berlalu dan walaupun itu sia-sia karena sudah waktunya sudah berlalu dan tidak akan bisa diulang kembali, namun Tuhan memperhitungkan itu. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap tindakannya yang kecil, yang sedang, bahkan yang besar pun, dia selalu melibatkan Tuhan. Sehingga ketika dia menjalani setiap kehidupannya, proses hidup ini, dia tidak merasa sia-sia. Walaupun mungkin kadang kejenuhan di dalam setiap diri manusia ada. Namanya manusia biasa, manusia yang tidak sempurna. Walaupun dalam kehidupannya sering jenuh, namun yakinlah, ketika Tuhan memberikan hikmat bagi kita, maka kita akan merasa bahwa hidup ini sangat berarti. Kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjalani dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan hikmat yang daripada surgawi kepada orang yang berkenan kepadanya. Yaitu siapa orang yang berkenan kepadanya? Orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Namun orang yang tidak dikenal oleh Tuhan, yaitu dia orang-orang yang melupakan Tuhan, yang berjalan di dalam kegelapan. Tuhan tidak akan memberikan hikmat kepada orang yang demikian, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang senantiasa berharap kepadanya dalam setiap perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita mau dikenal oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita terus melibatkan Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Maka ketika kita berjalan melalui kesulitan atau penderitaan, Dia akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi semuanya. Oleh karena itu mari kita hidup berkenan kepada Allah, maka Dia akan berikan hikmat kepada kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat hari ini. Terima kasih firman-Mu sudah siap diberitakan, menteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh kami lakukan, dan ajar kami supaya kami boleh berkenan kepada-Mu, dan Tuhan memberikan hikmat dalam setiap kami melakukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.